Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Erna Meliana Manurung dengan NIM 1332220 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek pengembangan basis data, yaitu merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Adapun deskripsi singkat dari proyek ini adalah proyek ini bertujuan untuk memampukan mahasiswa dalam menerapkan konsep perancangan dan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS MySQL. Dalam pengerjaan ini, mahasiswa akan melakukan perancangan dan pengembangan basis data untuk studi kasus yang dikembangkan di PA1 atau proyek mata kuliah yang lain. Pada proyek ini, saya menggunakan IR diagram PA1 sebagai rancangan basis data yang akan dikembangkan pada studi kasus ini, di mana pada IR diagram ini memiliki 7 entiti, antara lain entiti admin, user, kategori pertanian, kategori perkebunan, hasil komoditas, galeri, dan komentar. IR diagram pada PA1 kami ini kami gunakan dalam pembangunan sebuah website edukasi pertanian dan perkebunan Toba. Saya akan menjelaskan sedikit IR diagram yang saya gunakan. Yang pertama, eh, entity admin. Entity admin ini eh, memiliki beberapa atribut, diantaranya ID admin sebagai primary key dengan tipe data integer, nama admin dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data integer. Kemudian entity yang kedua adalah kategori pertanian dengan atribut ID pertanian sebagai primary key dengan tipe data integer, jenis tanaman dengan tipe data varchar, daerah dengan tipe data varchar. Entity yang ketiga, kategori perkebunan dengan atribut ID perkebunan sebagai primary key dengan tipe data integer, jenis tanaman dengan tipe data varchar, daerah dengan tipe data varchar. Kemudian, entity komoditas memiliki atribut yaitu ID komoditas sebagai primary key dengan tipe data integer, tahun dengan tipe data integer. Kemudian, entity kolom komentar dengan atribut ID komentar sebagai primary key dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, dan isi komentar dengan tipe data varchar. Kemudian, entity galeri dengan atribut ID galeri sebagai primary key dengan tipe data integer, nama gambar dengan tipe data varchar, ukuran gambar dengan tipe data integer. Kemudian, entity yang terakhir adalah user dengan atribut ID user sebagai primary key dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan nomor HP dengan tipe data integer. Kemudian kita melakukan translasi IR diagram ini dengan menggunakan tools Power Designer. Di sini ada dua entity yang memiliki relasi many to many, di mana jika terdapat relasi antara entity yang satu dengan entity yang satu lagi adalah many to many, maka akan terbentuk entity baru, yaitu menambah komentar dengan atribut ID komentar dan ID pengguna. Kemudian, kita melakukan validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Dapat kita lihat pada tabel ini, tabel admin. Tabel ini sudah memenuhi syarat 1NF, maka tidak perlu kita melanjutkannya pada tahap 2NF dan 3NF, dikarenakan pada tabel ini tidak ada data yang berulang atau redundan. Kemudian, tabel user juga sudah dapat kita lihat pada tabel ini, tidak memiliki data yang berulang atau redundan, sehingga tidak perlu lagi melanjutkan pada tahap 2NF dan 3NF. Begitu pula dengan tabel kategori pertanian, tabel kategori perkebunan, tabel komoditas, tabel galeri, dan tabel kolom komentar. Masing-masing tabel tidak memiliki data yang redundan atau berulang. Kemudian, yang ketiga, kita melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final, yaitu dengan menerapkan Data Definition Language pada SQL atau DDL. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat basis data, yaitu dengan create database website edukasi pertanian dan perkebunan Toba. Kemudian use website edukasi pertanian dan perkebunan Toba. Kemudian kita membuat tabelnya. Yang pertama, create table admin.
Kemudian dengan membuat atributnya ID admin integer primary key, yang artinya ID admin ini memiliki data yang unik. Kemudian nama admin dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan nomor HP admin dengan tipe data integer. Begitu juga dengan create table user, dan selanjutnya create tabel kategori pertanian. Query ini merupakan perintah SQL untuk membuat tabel dengan kolom dengan nama kategori pertanian beserta kolom-kolom yang ada di dalamnya. Create tabel kategori pertanian ini adalah perintah untuk membuat tabel baru dengan nama kategori pertanian. Nama tabel diberikan setelah kata kunci create tabel. ID pertanian integer primary key ini adalah definisi kolom pertama dalam tabel dengan nama ID pertanian. Tipe data kolom ini adalah integer, yang berarti integer bilangan bulat. Kemudian primary key menunjukkan bahwa kolom ini berfungsi sebagai kunci utama tabel, yaitu nilai yang unik untuk setiap baris. Kemudian jenis tanaman pertanian dengan tipe data varchar. Ini adalah definisi kolom kedua dalam tabel dengan nama jenis tanaman pertanian. Tipe data kolom adalah varchar, yang berarti teks dengan panjang maksimal 100 karakter. Kemudian atribut daerah dengan tipe data varchar, ID admin dengan tipe data integer, ID user dengan tipe data integer. Kemudian ada di sini foreign key, ID admin, reference admin, ID admin. Ini adalah perintah untuk menambahkan kunci asing pada kolom ID admin yang merujuk ke kolom ID. Kemudian di sini ada foreign key, ID user, reference user, ID user. Ini adalah perintah untuk menambahkan kunci asing pada kolom ID user yang merujuk ke kolom ID user dalam tabel user. Ini juga menjaga integritas referensial antara tabel kategori pertanian dan user. Dengan demikian, query tersebut akan membuat tabel kategori pertanian dengan kolom-kolom yang sesuai serta menambahkan kunci asing untuk menjaga hubungan antara tabel-tabel yang terkait. Begitu juga dengan create tabel kategori perkebunan, tabel komoditas, create tabel galeri, tabel kolom komentar. Setelah kita membuat query di atas, maka terbentuklah diagram berikut. Kemudian, enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah ada. Kemudian, enforcing data integrity ini adalah proses memastikan bahwa data yang disimpan dalam sebuah sistem database konsisten, akurat, dan valid. Tujuannya adalah untuk menghindari data yang tidak valid, yang tidak akurat, atau bertentangan dengan konsistensi data yang ada. Data integrity dapat dipastikan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan menerapkan kunci utama atau primary key dan kunci asing atau foreign key untuk memastikan relasi antara tabel dalam database. Kunci utama digunakan untuk mengidentifikasikan baris unik dalam sebuah tabel, sedangkan kunci asing digunakan untuk menghubungkan baris dari dua tabel yang berbeda. Berikut adalah enforcing data integrity. Yang pertama itu adalah primary key. Di sini ada primary key constraint pada admin, pada entity user, pada entity kategori pertanian, pada entity kategori perkebunan, entity komoditas, entity galeri, dan kemudian entity menambah komentar. Kedua ada foreign key pada tabel atau entity kategori pertanian, ada entity kategori perkebunan, ada foreign key pada tabel atau entity komoditas, ada foreign key pada entity galeri, ada foreign key pada tabel entity kolom komentar, dan foreign key pada tabel atau entity menambah komentar. Yang keempat, kita melakukan aktivitas pengelolaan basis data dengan menerapkan data manipulation language pada SQL atau DML. Yang pertama kita lakukan di sini adalah melakukan pengisian data dummy pada basis data yang kita kembangkan. Yang pertama kita mengisi data dummy pada tabel admin. Di sini kita mengisi value-nya ID admin, nama admin, alamat, nomor HP admin. Kemudian data dummy pada tabel pengguna, kita mau masukkan value-nya ID user, nama user, alamat user, dan nomor HP user.
Kemudian pada data dummy pada tabel kategori pertanian, kita memasukkan value-nya ID pertanian, jenis tanaman pertanian, daerah, ID admin, dan ID user. Kemudian pada data dummy pada tabel kategori perkebunan, kita mengisi value-nya ID perkebunan, jenis tanaman perkebunan, daerah, ID admin, dan ID user. Kemudian yang kelima, data dummy pada tabel galeri, kita mengisi value-nya ID galeri, nama gambar, ukuran gambar, ID admin, dan ID user. Kemudian yang keenam, data dummy pada tabel kolom komentar, kita mengisi value-nya ID komentar, nama, email, isi komentar, ID admin, dan ID user. Kemudian pada data dummy pada komoditas, di sini kita mengisi value-nya ID komoditas, tahun, ID admin, dan ID user. Kemudian setelah kita mengisi data dummy-nya, sekarang kita membuat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Saya akan menjelaskan salah satu query yang ada pada laporan ini, yaitu yang pertama, select from admin. Artinya, kita mengambil seluruh data yang ada pada tabel admin ini. Maka, yang ditampilkan itu adalah seluruh tabel yang ada pada tabel admin. Saya akan menjelaskan satu lagi, yang nomor 5. Menampilkan tabel yang memiliki nama gambar, yaitu gambar bawang. Di sini kita menggunakan query-nya, select from gallery where nama gambar sama dengan gambar bawang, di mana di sini kita akan menampilkan seluruh data yang memiliki nama gambar bawang. Kemudian, selanjutnya adalah membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel harus mencangkup contoh inner join, left, atau right join. Saya akan menjelaskan salah satu di antara query ini, yaitu yang nomor 10. Untuk menampilkan nama admin, jenis tanaman pertanian, dan jenis tanaman perkebunan yang mereka kelola. Di sini kita menggunakan query select A nama admin, KP jenis tanaman pertanian, KPE jenis tanaman perkebunan, from admin A. Left join, kategori pertanian KP, on A ID admin sama dengan KP ID admin. Left join, kategori perkebunan KPE, on A ID admin sama dengan KPE ID admin. SQL query ini adalah untuk mengambil nama admin, jenis tanaman pertanian, dan jenis tanaman dari tabel-tabel terkait berikut. Berikut adalah penjelasannya, yaitu select A nama admin, KP jenis tanaman pertanian, KPE jenis tanaman perkebunan. Ini adalah bagian select yang menentukan kolom-kolom yang akan ditampilkan dalam hasil query. Di sini kita memilih kolom nama admin dari tabel, kolom jenis tanaman pertanian dari tabel kategori pertanian, dan kolom jenis tanaman perkebunan dari tabel kategori perkebunan. Kemudian from admin A. Ini adalah clause from yang menentukan tabel utama yang digunakan dalam query. Dalam hal ini, tabel admin diberi alias A. Left join kategori pertanian KP on A ID admin sama dengan KP ID admin. Ini adalah clause left join yang menggabungkan tabel admin dengan tabel kategori pertanian berdasarkan kolom ID yang sesuai. Hal ini mengasumsikan bahwa ada kolom ID admin di kedua tabel yang digunakan untuk menghubungkannya. Kemudian left join kategori perkebunan KPE on A ID admin sama dengan KPE ID admin. Ini adalah menggabungkan tabel admin dengan tabel kategori perkebunan berdasarkan kolom ID admin yang sesuai. Dengan menggunakan left join, kita memastikan bahwa nama admin akan ditampilkan bahkan jika tidak ada entry yang sesuai dalam tabel kategori pertanian atau kategori perkebunan. Jika tidak ada kecocokan, kolom-kolom terkait akan berisi nilai nol pada hasil query. Hasil query akan berisi baris-baris yang menggabungkan informasi nama admin, jenis tanaman pertanian yang mereka kelola, dan jenis tanaman perkebunan yang mereka kelola. Kemudian, kita membuat 5 penggunaan subquery, di mana subquery yang pertama, untuk mengambil nama admin yang memiliki ID admin 20, kita menggunakan subquery select nama admin from admin where ID admin sama dengan 20. Subquery ini digunakan untuk mengambil nama admin
dari tabel admin yang memiliki ID admin sama dengan 20. Hasilnya akan mengembalikan nama admin yang sesuai dengan kriteria tersebut. Kemudian ada subquery untuk mengambil total jumlah pengguna, yaitu select count as total user from user, di mana jika ada count dalam sebuah query itu berfungsi untuk menghitung. Maka subquery ini menghitung jumlah total pengguna dari tabel user menggunakan fungsi count bintang, hasilnya akan mengembalikan nilai jumlah pengguna keseluruhan. Saya akan menjelaskan satu lagi subquery yang terakhir, yaitu subquery untuk mengambil nama pengguna yang mengomentari dengan isi komentar baik. Di sini kita menggunakan subquery-nya adalah select nama from kolom komentar where isi komentar sama dengan baik. Subquery ini digunakan untuk mengambil nama pengguna dari tabel kolom komentar yang memberikan komentar dengan isi baik. Hasilnya akan mengembalikan daftar nama pengguna yang memberikan komentar dengan isi yang sesuai. Sekian presentasi saya dalam laporan pengembangan basis data ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.